Halo sahabat pemilih, jumpa lagi bersama saya Lisa di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema pemilihan serentak lanjutan 2020 di tengah pandemi COVID-19. Nah, pada episode kali ini nih adalah episode yang sangat spesial karena podcast KPU Provinsi Gorontalo kedatangan tamu dari ibu kota, langsung datang ke Gorontalo, Bapak Firian Aziz. Halo Pak. Halo Mbak Lisa. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar? Baik Pak, baik sekali. Saya senang sekali loh Pak bisa bertemu dengan Bapak. Apalagi saya. Aduh Pak, jangan hadir gitu di dong. podcast Kotak Suara. Iya Pak, tentunya acara ini yang ngetop. Ini sudah berkali-kali ke Gorontalo, tapi baru pertama kalinya ikut podcast. Iya. Tentu saja, oke Pak. Tadi Pak, sebelum saya ini ketemu Bapak, saya udah stalking nih Instagram Bapak. Terus saya juga akhirnya tahu Bapak punya channel YouTube. Iya. Firian Ngopi. Betul Pak? Iya. Masih aktif ya? Tentunya pasti aktif ya? Iya. Terkait dengan pilkada juga. Jadi teman-teman nanti bisa mampir ke channel YouTube-nya Pak Firian tentunya. Pak, kali ini kita akan membahas tentang pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 Pak. Nah, pilkada ini akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Keputusannya sudah dibuat pada rapat RDP yang diputuskan oleh 3 pihak, KPU sendiri, pemerintah, dan DPR. Nah, tentunya masih banyak pihak yang masih meragukan nih, kenapa nih KPU ini tetap melaksanakan pilkada, dipaksakan sekali begitu kan Pak. Nah, tapi apa yang membuat KPU ini yakin pilkada ini tetap bisa loh berjalan walaupun di tengah pandemi? Apa Pak yang membuat KPU ini yakin? Ya. Pertama, kondisi bencana non alam pandemi COVID-19 ini dimungkinkan bisa berlangsung lama. Waktu KPU RI melakukan penundaan tanggal 21 Maret, kita tuh mikirnya gini Mbak. Dah ini kita tunda dengan harapan kita akan lanjutkan setelah COVID selesai. Saat itu di awal Maret sampai tengah Maret banyak pihak berpikir COVID ini tidak akan lama dan akan selesai. Sehingga kita juga berada pada posisi yang sama. Seiring dengan waktu berjalan, ternyata dimungkinkan pandemi COVID-19 ini berlangsung dalam waktu lama dan tidak bisa ditentukan kapan akan berakhirnya. Dan sekarang semua pada posisi yang sama. Sekarang ini semua sedang sibuk mikirin vaksinnya gimana. Karena tidak bisa diprediksi kapan berakhir, kepentingan rakyat dipimpin oleh kepala daerah yang kredibel, yang dipilih secara demokratis, itu tetap harus bisa dipenuhi. Jadi ada yang bilang, ya nggak apa-apa nanti ditunjuk aja pejabatnya, tidak sesederhana itu. Ada banyak konsekuensinya. Jadi menghadirkan pemimpin daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota di 270 daerah secara demokratis, itu menjadi kebutuhan kita. Dan kita mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas. Yang maknanya adalah, karena pandemi COVID-19 tidak bisa dipastikan, tidak bisa diprediksi kapan berakhir, silahkan KPU melaksanakan tahapan pemilihan serentak lanjutan dengan menerapkan protokol COVID-19 secara disiplin. Jadi memang sudah dibahas matang-matang, diputuskan, siapa juga yang tahu kapan ini berakhir ya Pak. Jadinya tetap harus berjalan, ada konsekuensinya, tapi KPU terus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin begitu ya Pak. Nah, terkait nih pas KPU pilkada di tengah COVID, terkait dengan kampanye pasangan calon. Tentunya ada rapat umum, pertemuan tatap muka, dialog terbuka yang pastinya harus menggunakan protokol kesehatan. Ini mungkin sahabat pemilih di rumah ingin tahu nih Pak, terus besok gimana caranya nih ikut kampanye? Tentunya kan pasti dibatasi nih, di ruangan terbuka juga dibatasi, apalagi di ruangan tertutup begitu Pak. Bagaimana Pak ini sosialisasi dengan masyarakat? Apakah akan efektif sama efektifnya dari pemilu sebelumnya? Sebelum sampai ke kampanye, kita evaluasi dulu tahapan yang sudah berjalan. Tadi saya sampaikan setiap tahapan menerapkan protokol COVID-19. Sederhananya adalah kalau protokol COVID-19 diterapkan secara disiplin dan secara ketat, insya Allah kita tidak terpapar COVID-19. Satu, tapi kita tidak boleh juga overconfident. Kita tetap waspada dan disiplin. Dengan rumusan itu, ini perlu diuji.
ada sejumlah tahapan. Sebelum kampanye kita sudah menyelesaikan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, kemudian coklit, kemudian akan masuk tahapan pencalonan, nanti kampanye, puncaknya adalah pemungutan dan penghitungan suara. Semua tahapan ini kita harapkan jajaran KPU solid disiplin protokol COVID-19. Kita nilai sebelum sampai ke kampanye bagaimana dengan regulasinya. Regulasinya sudah clear di PKPU 6 tahun 2020 yang mengatur seluruh regulasi yang ada disesuaikan dengan protokol COVID. Satu. Yang kedua, sudah berjalan 2 tahapan. Verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan serta coklit yang paling massal sebelum tungsura. Yang didata itu, yang dicoklit itu kurang lebih 107 juta. DPT pemilu 2019 101 juta. DP4 105 juta. Dilakukan sinkronisasi totalnya 107 juta. Jadi agak jangan sampai keliru memahaminya, 101 ditambah 105 tidak demikian. Ada sejumlah variabel yang harus dicocokkan, yang harus dipadankan. Yang tidak padan kemudian diolah kembali, dapatlah 107 juta. 107 juta pemilih yang terdiri dari 46 juta keluarga di 46.745 desa kelurahan, 4.241 kecamatan, dicoklit door to door, melibatkan kurang lebih 300.000 PPDP. Alhamdulillah, puji Tuhan sampai sekarang dari seluruh PPDP dan petugas yang melakukan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang bertugas door to door, sepengetahuan kami tidak ada laporan yang terpapar COVID-19. Itu maknanya dengan rumusan yang sudah dibuat oleh KPU RI bisa berjalan secara efektif paling tidak untuk 2 tahapan. Ini modal yang baik untuk kita. Modal yang baik, bahkan modal yang luar biasa baik karena KPU menjawab kekhawatiran publik bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan dimungkinkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 yang terjadi justru sebaliknya. Teman-teman kita luar biasa menjadi agen perlawanan COVID-19. Kalau ini terus berjalan Mbak Lisa, sampai 9 Desember dimungkinkan tanggal 9 Desember sejatinya itu salah satu puncak perlawanan bangsa Indonesia terhadap pandemi COVID-19. Kenapa saya menyebut puncak perlawanan? Karena pada saat itu, bila semuanya, dan tentunya kegiatan ini serta banyak kegiatan lain yang harus kita buat, membudayakan protokol COVID-19 itu bukan hal yang mudah. Namun kalau kita bisa, maka di tanggal 9 Desember, kurang lebih 101 sampai dengan 107 juta warga negara Indonesia hadir ke TPS, ramai, namun tertib, teratur, menjaga jarak, menerapkan protokol COVID, itu bagian dari kenyataan sosial yang kita harapkan terjadi. Maknanya bangsa kita bisa disiplin menerapkan protokol COVID, dan kalau sudah disiplin mudah-mudahan pandemi COVID di tempat kita di Indonesia bisa diminimalisir penyebarannya secara efektif. Dan lantas bagaimana untuk kampanye? Kampanye juga menjadi hal yang sama. Kampanye dilakukan harus dengan menerapkan protokol COVID-19. Dalam PKPU 6 tahun 2020 ada 4 bentuk kegiatan yang diatur. Bisa dilihat di pasal 5 atau penjelasannya pasal 6, 7, 8, 9. Mulai dari bagaimana mengumpulkan orang, kemudian menerima dokumen, kemudian melakukan pertemuan tatap muka, melakukan kegiatan rapat pleno, BIMTEK, semuanya sudah diatur dengan protokol COVID. Secara singkat sebagai berikut. Menggunakan masker, menjaga jarak 1 meter. Di setiap area yang itu menyangkut ruangan ada hand sanitizer atau sarana cuci tangan. Nah, hal-hal itu yang bersifat menjadi generik saat sekarang atau menjadi wajib untuk kita terapkan di saat sekarang. Lantas, apa pengaturan KPU terhadap kampanye sesuai dengan protokol COVID yang bisa efektif ke masyarakat? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita harus melihat konteks kondisi sosial masyarakat kita sekarang yang berbeda dari sebelumnya. Setahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, belum banyak masyarakat mengakses media sosial dan internet. Atau kita ambil kondisi ekstrim. Kampanye ini substansinya adalah para calon meyakinkan pemilih dan mengenalkan dirinya. Ekstrimnya yang saya maksud adalah tahun 55. Tahun 55, TV sangat langka, radio sangat langka, internet belum ada,
mesin ketik juga sangat terbatas. Orang bisa tahu tentang hal-hal tertentu itu lewat ngumpul-ngumpul. Maka dengan ngumpul-ngumpul lah menjadi sarana efektif. Dan itu yang kemudian sampai sekarang terjadi. Nah, sekarang kondisi sudah berbeda. Tidak bisa lagi pemilih bilang begini, saya ini nggak tahu hal-hal menyangkut calon ini, saya tidak kenal. Sebelum ada mesin pencari di internet bisa bilang begitu. Kalau sekarang sebenarnya sudah sangat mudah. Jadi ini satu kondisi sosial yang perlu kita sama-sama pahami bahwa sesungguhnya sekarang persoalannya bukan akses informasi, tapi yang menjadi kebutuhan adalah dua, informasi yang jernih dan informasi yang utuh sampai ke pemilih. Nah, pada konteks itulah kemudian kita melihat dan mengajak kepada para pasangan calon dan masyarakat, kepada masyarakat kita mengajak seperti tadi, jangan menunggu serta-merta didatangi oleh pasangan calon sejak sekarang. Oh, ini mau muncul misalnya di Bone Bolango, di Pahuwato, di Gorontalo, mau muncul seperti A misalnya. Bisa cari di internet sambil rebahan, ini buat teman-teman milenial, sambil rebahan di rumah, misalnya calonnya Lisa, oh iya Mbak Lisa ini cantik, masih muda, visioner, oh begini rekam jejaknya, oh begini orangnya, oh tapi pernah marah-marah, misalnya begitu. Itu bisa diketahui semua di media sosialnya, oh gayanya begini. Dan di masa lalu hal semacam ini susah, nggak usah jauh-jauh. Kami bertugas dari tahun 2003, waktu 2004 pertanyaan-pertanyaan publik begitu, bagaimana kita mau tahu tentang peserta, kalau sekarang sudah tidak relevan. Nah, maka kami mengajak kepada pasangan calon, gunakan dan sadarilah mengoptimalkan ketika mau maju semua media yang ada itu secara efektif. Sekaligus juga tidak perlulah bersandiwara, tampillah apa adanya. Karena masyarakat itu bisa membandingkan di masa sekarang. Kemudian yang kedua, kita menyesuaikan dengan protokol COVID, melakukan sejumlah pembatasan sekaligus membuka celah baru. Melakukan pembatasan, misalnya rapat umum dibuat secara ketat, pertemuan terbatas dibuat lebih minimalis. Kemudian yang dibuat celah baru, media daring dibuka ruangnya. Kalau regulasi sebelumnya media sosial, sekarang kita luaskan media daring, karena media sosial sejatinya bagian dari media daring. Nah, kegiatan kampanye ini kita harapkan pada saat sekarang muncul kreasi politik baru oleh pasangan calon yang nuansanya adalah memberikan kegairahan berpolitik warga. Yang dimaksud kegairahan berpolitik warga ini, masyarakat menjadi antusias dengan cara-cara kampanye yang efektif. Misalnya YouTube itu perlu sering digunakan secara maksimal, dan banyak media lain. Nah Pak, nih berarti pasangan calon itu kalau bisa lewat media sosial, ayo digenjot, ayo digencarkan lagi lewat media sosial. Nah, terkait akun-akun yang tidak bertanggung jawab, Pak, misalnya ada Black Campaign yang akunnya tidak terdaftar di KPU sendiri, apakah KPU sudah membaca dan mengantisipasi hal ini, Pak? Dimungkinkan hal itu terjadi. Secara sosial, bangsa Indonesia, khususnya warganet atau pengguna internet, sekira 175,4 juta. Dari seluruh kurang lebih 270 juta penduduk Indonesia Januari 2020, 64%-nya mengakses internet. Dari 64% penduduk Indonesia yang mengakses internet usia 16 sampai 64 tahun itu mengakses internet satu hari rata-rata 7 jam 59 menit, atau hampir sepertiga dari hidup orang Indonesia itu berinteraksi dengan internet. Maka banyak hal bisa terjadi. Secara sederhana, dunia maya itu sama seperti dunia nyata, hanya bedanya kalau di dunia maya gosip-gosipan yang nggak benar seperti itu di warung-warung kopi, di tempat-tempat tertentu, warung kopi banyak baiknya. Kemudian di internet bisa juga akun-akun seperti itu. Ya. Itu realitas yang tidak bisa dihindari. Nah, saya ingin menyampaikan, dengan disinformasi yang kemarin banyak, masyarakat kita itu sebenarnya belajar cepat. Oh ternyata nggak benar. Kalau masih ada, kita bisa lakukan sejumlah upaya. Salah satu upayanya, ini kami sedang diskusi dengan platform media sosial. Ada dua bentuk yang sedang kita bicarakan. Apakah dikasih tanda bahwa ini informasinya tertentu, yang terakhir di take down.
Nah, kami sedang intensif dengan representatif pengelola media sosial tersebut di Indonesia. Jadi memang sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait juga ya Pak? Oh banget. Oke betul. Nah sekarang Pak, kita mau beranjak ke postingan Pak Firyan nih tentang 9 hal baru yang akan dilaksanakan di TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Nah mungkin bisa Bapak jelaskan ke sahabat pemilih, mungkin ada yang belum tahu nih 9 hal baru ini apa sih? Sebenarnya banyak hal baru di pemilu 2020 atau Pilkada serentak lanjutan 2020. Jadi banyak hal baru untuk Pilkada serentak lanjutan 2020 yang tertuang di Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Namun masyarakat ini kan perlu disampaikan informasi yang sederhana, yang mudah, yang kemudian akan tergambar, sekaligus juga sebagai antisipasi perilaku tidak terpuji oleh kalangan tertentu mendisinformasi kegiatan di hari H. Kami sudah melihat potensi itu, untuk itu sejak awal kita membuat formula yang mudah untuk dikenal masyarakat, yang mudah sehingga masyarakat berpikir, oh ternyata TPS ini aman dan sehat. Kata-kata TPS aman dan sehat menjadi kata kunci di tengah pandemi COVID-19. Kita sudah buktikan 2 tahapan, alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya tidak ada yang terpapar COVID. Memang ada pegawai KPU yang terpapar COVID, itu bukan klaster KPU, tapi klaster dari keluarga. Sekarang sudah muncul 2 istilah, klaster kantor, klaster keluarga. Klaster keluarga yang bersangkutan kena, dan dari klaster kantor istrinya, dan sudah sembuh. Nah, lantas apa 9 hal baru yang sudah diformulasikan oleh KPU? 9 hal baru ini sekali lagi semangatnya adalah dibuat oleh KPU untuk kepentingan utamanya masyarakat pemilih bisa menggunakan hak pilihnya secara baik, secara nyaman, secara aman. Yang pertama, jumlah pemilih per TPS dikurangi dari 800 menjadi 500. Yang kedua, formulir model C6 atau surat pemberitahuan ada klausul tentang mengatur kehadiran yang sifatnya himbauan, tidak diwajibkan karena di undang-undang pukul 7 sampai pukul 13. Dengan 2 hal ini, tingkat kerumunan massa berkurang potensinya per TPS 37,5%, sekaligus juga terdistribusi secara proporsional. Ini yang bisa dilakukan oleh KPU, rekayasa teknis untuk membangun secara sistemik, jaga jarak, dan tidak terbangun kerumunan. Yang ketiga, setiap pemilih wajib menggunakan masker. Yang keempat, areal TPS sudah diberi disinfektan sebelum pukul 7, sehingga areal TPS-nya bebas dari COVID, ada sarana cuci tangan atau hand sanitizer. Yang kelima, setiap pemilih yang datang ke TPS juga diberikan sebelum masuk ke TPS sarung tangan plastik sekali pakai. Yang keenam, petugas kami yang menjalankan fungsi-fungsi KPPS harus dalam kondisi sehat atau bebas dari COVID dengan instrumen rapid test. Kalau rapid testnya reaktif, langsung diganti. Yang ketujuh, suhu bagi pemilih tidak boleh lebih dari 37,3 derajat. Kalau lebih dari 37,3 derajat, tidak masuk dalam areal TPS secara normal, namun akan diarahkan ke salah satu sudut TPS, dan di situ langsung menyalurkan hak pilihnya. Yang kedelapan, paku yang digunakan untuk mencoblos akan disterilisasi secara berkala. Dan yang 9, tinta yang sebelumnya pemilih mencelupkan jari menjadi dengan cara ditetes. Nah, dengan 9 hal baru ini kami berharap bisa tersosialisasikan dengan baik, dibantu oleh teman-teman, sehingga pemilih akan berpandangan, oh iya sudah disesuaikan, TPS-nya ini bebas COVID, kira-kira seperti itu. Jadi ada hal baru, tadi tinta udah nggak dicelupin lagi ya Pak, tapi ditetes untuk mengantisipasi adanya penyebaran di tinta. Sebenarnya di tinta itu hasil penelitian atau kabar terakhir dimungkinkan tidak bisa menjadi media penyebaran COVID. Namun kita melihat realitas sosial masyarakat tentu merasa lebih aman. Ya betul. Gitu. Oke, saya juga setuju nih. Dan Pak, harus selalu pakai masker, pakai hand sanitizer. Ya betul, selalu hand sanitizer, jangan lupa. Nah, ini juga untuk suhu yang melebihi batas gitu juga ada perlakuan khusus. Tetap bisa menyalurkan hak suaranya, tapi di tempat yang telah disediakan. Iya. Tetap begitu ya Pak. Tempat yang disediakan itu, misalnya ini areal TPS, masuknya dari sini. Kalau 37 di bawah 37,3, misalnya ini area TPS ya, masuk lewat sini, dia bisa masuk ke dalam.
Tapi kalau lebih dari 37,3 nanti di salah satu sisi itu akan dibuat segi 4 untuk mencoblos sendiri. Khusus. Tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Iya. Nah Pak, ini apa yang terakhir Pak, closing statement nih Pak. Apa harapan Bapak untuk Pilkada tahun 2020? Pilkada serentak lanjutan 2020 atau Pilkada 2020 sejatinya ini untuk kepentingan rakyat. Ada pandangan yang keliru yang menyebut bahwa Pilkada ini seolah-olah dilanjutkan oleh KPU dan pemerintah karena kepentingan pemerintah dan KPU dan kepentingan elit politik. Sejatinya Pilkada dilanjutkan semata-mata sebagai upaya kita disiplin dan menjaga tradisi demokrasi elektoral yang sudah baik. Demokrasi kita semakin bagus, demokrasi kita semakin bermakna, demokrasi kita semakin mensejahterakan rakyat. Dan Pilkada 2020 bisa menjadi hal tersebut. Sekarang dalam suasana pandemi COVID-19. Salah satu hal lain yang KPU sudah putuskan adalah tema debat juga melingkupi bagaimana penanganan calon kepala daerah terhadap pandemi COVID-19 di daerah masing-masing. Nah, ini menunjukkan kita ingin pemilih mendapatkan gambaran secara utuh termasuk kondisi faktual. Jadi, mudah-mudahan pasangan calon bisa memenuhi itu. Nah, Pilkada ini dibuat dan diselenggarakan sekali lagi untuk kepentingan rakyat mendapatkan pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan pembangunan, memimpin daerah dengan baik. Yang kedua, ada anggapan yang keliru. Pilkada ini mahal. Kenapa tidak? Dana pilkada itu untuk membangun jalan, untuk membangun infrastruktur, jembatan, pasar, sekolah, dan lain-lain. Pilkada memang tidak bisa untuk menghasilkan sekolah, tidak bisa menghasilkan jembatan, tidak bisa menghasilkan pasar. Tapi hanya dengan cara berpilkada saja, orang yang akan membangun, yang mengambil keputusan membangun gedung, membangun sekolah, membangun pasar, membangun jalan, dan seterusnya ditentukan. Dan yang menentukan orang itu langsung pemilih, bukan orang lain. Untuk itu, mari kita letakkan secara proporsional, karena pilkada ini memang mahal. Kalau Mbak Lisa punya barang mahal, kira-kira mau nggak ditaruh sembarangan? Nggak mau dong Pak, jelas. Kalau punya baju mahal gitu, mau nggak pakai berkali-kali sampai lecek, biarin aja. Mari pilkada ini kita jadikan, karena pilkada ini mahal, ajang yang mahal juga. Jangan mau kita rendahkan hak pilih kita dengan nilai uang 10.000, 100.000 dengan sembako. Itu murah. Ya betul Pak, setuju, Pilkada mahal tidak untuk dengan cara itu, tapi mari sungguh-sungguh kita pertimbangkan dengan baik, kita berpartisipasi agar siapapun yang terpilih secara proses dan hasilnya itu loh benar-benar orang yang terbaik di daerah masing-masing. Demikian. Ya Pak, jadi ini meyakinkan ke masyarakat ya Pak. Jadi pilkada di TPS besok ini aman loh, ya kan? Aman dan sehat. Aman dan sehat pastinya ya Pak. Demikian teman-teman, kita sudahi boleh Pak. Oke. Terima kasih Pak sudah bersedia menjadi narasumber di podcast KPU Provinsi Gorontalo. Semoga di kesempatan yang akan datang bisa bertemu lagi dengan Pak Firyan ya Pak. Oke, Mbak. Ya sahabat pemilih tidak perlu khawatir karena Pak Firyan sendiri sudah menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada pencoblosan besok akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan jangan ragu, gunakan hak pilih suara kalian untuk datang di TPS tanggal 9 Desember tahun 2020. Demikian akhir kebersamaan kita, sampai jumpa di kotak suara selanjutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat.